Halo semua, selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang HTML kemarin. Setelah sebelumnya kita belajar tentang struktur dasar dan beberapa tag dan atribut, sekarang kita akan belajar tentang pembuatan tabel dalam HTML. Yang akan dibahas di sini adalah konsep tabel, struktur penulisan tabel, tag-tag penting dalam pembuatan tabel, dan menggabungkan sel pada tabel, serta contohnya di HTML dan tampilannya. Pertama, kita mulai dari konsep tabel. Seperti halnya pembuatan tabel dalam Microsoft Word atau Excel, tujuan daripada pembuatan tabel yaitu untuk menampilkan atau menunjukkan informasi dalam bentuk sel yang terdiri atas baris dan kolom. Untuk membuat tabel dalam struktur HTML, kita menggunakan tag table untuk memulai dan mengakhirinya dengan tag backslash table. Tag table dan backslash table terletak di antara tag body dan tag backslash body. Tabel sendiri dalam pembuatannya terdiri dari 4 unsur utama, yaitu baris, kolom, sel, dan garis. Berdasarkan visualisasi gambar yang berada di sebelah kanan, baris merupakan bagian yang diwarnai dengan merah, yaitu bagian horizontal dari sebuah tabel. Sedangkan kolom adalah bagian yang diwarnai dengan warna kuning, yaitu bagian tabel yang vertikal. Dan sel merupakan sebuah tempat menaruh informasi yang terbentuk dari baris dan kolom. Berikutnya, untuk struktur penulisan tabel dalam HTML, karena tabel adalah bagian yang akan ditampilkan dalam halaman HTML, maka dari itu, peletakan tag table dan backslash table terletak pada bagian tag body dan backslash body. Selanjutnya, kita akan belajar tentang beberapa tag yang digunakan untuk membuat sebuah tabel. Beberapa tag tersebut antara lain yaitu: yang pertama tentu saja yaitu tag table. Tanpa adanya tag ini, maka tabel tidak bisa dibuat. Yang kedua yaitu tag T-head, yaitu untuk membungkus bagian kepala tabel atau bisa disebut kepala dari sebuah tabel. Yang ketiga adalah tag T-body, yaitu untuk membungkus bagian body atau isi daripada tabel. Yang keempat adalah tag TR atau table row yang digunakan untuk membuat baris. Yang kelima adalah tag TD, yaitu table data, digunakan untuk membuat kolom atau sel di setiap baris pada table. Dan yang terakhir yaitu tag TH atau table head, digunakan untuk membuat header di dalam tabel. Dari keenam tag yang disebutkan tadi, yang paling penting untuk digunakan dalam pembuatan sebuah tabel dalam HTML adalah tag table, TR, dan TD. Sedangkan untuk tag-tag lainnya adalah tambahan atau opsional. Boleh digunakan, boleh juga tidak digunakan. Berikutnya, saya akan berikan sebuah kode HTML dalam pembuatan tabel yang dibuat di dalam text editor. Bisa dilihat bahwa tag table berada di dalam tag body. Di kode tersebut, terdapat juga tag TR dan tag TD, di mana tag TD berada di dalam tag TR. Karena tag TD merupakan isi data dari baris yang dibuat oleh tag TR. Bisa dilihat jelas, hasil daripada kode HTML yang dibuat menghasilkan sebuah struktur tabel sederhana, di mana dalam tabel tersebut terdapat 2 baris dan 2 kolom. Tapi, kenapa tidak ada garis yang membatasi tiap baris dan kolom tersebut? Karena dalam kode tidak ditambahkan atribut border pada bagian tabel. Agar tabelnya memiliki garis, maka tinggal tambahkan saja atribut border di dalam tag table, sehingga kodenya akan menjadi seperti ini. Nilai 1 di situ adalah ukuran garisnya. Semakin besar angkanya, maka akan semakin besar dan tebal pula ukuran garisnya. Dan hasilnya bisa dilihat, garis yang membatasi baris dan kolom sudah ada. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara menggabungkan sel pada tabel.
Untuk menggabungkan sel pada tabel, yang digunakan adalah atribut row span dan call span. Row span yaitu atribut untuk menggabungkan baris, sedangkan call span adalah atribut untuk menggabungkan kolom. Bisa dilihat visualisasi row span dan call span yang berada di sebelah kanan kalian. Bagian yang berwarna merah adalah call span, sedangkan yang berwarna jingga adalah row span. Untuk contohnya, kita menggunakan kode HTML untuk pembuatan tabel tadi, tapi dengan sedikit tambahan. Berikut adalah kodenya. Dalam kode tersebut, atribut row span dan call span berada pada tag th, yaitu tag head. Untuk nilai 2 yang berada di row span dan call span itu mendefinisikan jumlah dari berapa kolom atau baris yang digabungkan. Dan atribut bg color yang di sampingnya adalah tambahan untuk mewarnai latar belakang sel tersebut. Dan hasilnya bisa dilihat bahwa sel bulan merupakan 2 baris yang disatukan dan sel hasil panen adalah 2 kolom yang disatukan. Jadi, untuk pembelajaran hari ini bisa disimpulkan bahwa dalam membuat tabel, tag-tag yang dibutuhkan adalah tag table, tr, dan td, sedangkan sisanya adalah tambahan atau opsional. Serta dalam menggabungkan sel dalam tabel harus dilakukan secara teliti, berapa ukuran sel yang akan digabungkan dengan atribut row span dan call span. Itu saja untuk hari ini, dan jika kalian ada pertanyaan seputar materi, jangan sungkan untuk bertanya lewat WA selama jam pelajaran ya. Dan untuk kata-kata motivasi hari ini, yaitu setangkai bunga yang kau berikan kepada ibumu jauh lebih berarti dibandingkan 100 bunga yang kau berikan ketika ia sudah menyatu dengan tanah. Jika kalian yang masih punya ibu, janganlah membebani ibumu dengan hal-hal yang membuat dia khawatir akan dirimu. Tetapi, berikanlah dia kebahagiaan selagi bisa. Karena, kamu mungkin akan menyesal karena tidak bisa membuat dia bahagia di kemudian hari. Jadi, sayangilah dan bahagiakanlah ibumu selagi bisa. Terakhir, terima kasih sudah mendengarkan video ini sampai akhir, dan selamat belajar untuk kalian semua.